Pekerjaan impian Michelle adalah menjadi manajer hotel kelas atas. Dia dipanggil oleh bosnya, Reggie, dan berharap bosnya akan menawarkannya promosi yang sangat dia dambakan. Untuk menunjukkan keterampilan profesional dan humornya, dia menceritakan kepadanya lelucon yang membuatnya tertawa. Reggie menyerahkan pin manajer padanya dan memberi selamat padanya karena menerima posisi yang memang pantas dia dapatkan, mengatakan padanya bahwa kamu memilih kehidupan yang benar. Michelle bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang setelah dia pensiun. Reggie menjawab dia mungkin akan menjadi CEO atau bintang rock. Dia tidak bercanda dan dia mendorongnya untuk tinggal di hotel ketika dia menjadi musisi terkenal. Semua orang gembira bahwa dia adalah bos baru dan dia menerima sambutan hangat dari staf. Sebagai manajer baru, dia mampu menangani pelanggan yang sulit dengan cara yang membuat mereka pergi dengan puas dan tersenyum. Dia beristirahat sejenak dan menelepon suaminya, Carl, untuk memberitahunya kabar gembira ini. Dia sangat bangga padanya dan mereka memutuskan untuk merayakannya nanti ketika dia menyelesaikan shiftnya. Saat itu, dia mengalami sakit kepala yang parah dan ada suara mendesing keras yang membuat semua orang berdiri dan menatap ke suatu tempat. Ketika rasa sakitnya mereda, dia melihat semua orang di sekitarnya telah berhenti tidak bergerak. Dia pergi keluar untuk melihat bahwa semua orang sedang menatap bola raksasa di langit. Suara-suara itu terus berlanjut dan dia bertanya apakah mereka harus lari, tetapi sebaliknya mereka dengan tenang terpaku pada bola itu dan membeku seolah-olah dalam keadaan mati. Seorang wanita bertanya padanya berapa lama waktu pemeliharaan akan berlangsung. Kemudian dia juga membeku. Michelle berkelok-kelok melalui kerumunan. Tidak ada yang menanggapi dirinya. Kemudian dia melihat seorang petugas yang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah pemeliharaan dunia yang sudah dijadwalkan dan mengatakan kepadanya sudah waktunya untuk bangun. Dia kemudian menatap ke langit seperti orang lain, seolah-olah mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Dia sampai di rumah kepada suaminya dan dia baru saja keluar dari kamar mandi. Pada awalnya, dia berbicara dengan normal dan mengingat tanggal perayaan ini malam itu. Tetapi ketika dia memberitahu dia tentang perilaku aneh semua orang, dia mulai berbicara dengan aksen Irlandia yang kental dan menjadi ingat tentang waktu pemeliharaan yang sudah dijadwalkan. Dia terkejut dengan perubahan kepribadiannya. Carl terus berbicara seperti itu, mengatakan dia lupa semua tentang itu. Ini jelas bukan suaminya. Dia menyuruhnya untuk berhenti bercanda dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Dani dan mengatakan dia akan bangun. Michelle benar-benar bingung dan bertanya apa yang dia maksudkan. Dia sangat takut dan mengatakan dia adalah istrinya Michelle, dan memberikan rincian mendetail tentang kehidupan mereka bersama. Dia melihat dia tidak ingat siapa dia sebelumnya dan mengatakan padanya dia perlu bangun. Dani keluar rumah, mengatakan dia bisa membantunya. Michelle memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Hal terakhir yang dia katakan sebelum masuk ke dalam animasi yang berhenti adalah bahwa dia akan menghubungi mereka dan mengirim bantuan. Kemudian, dia menjadi patung. Michelle tidak mengerti siapa mereka. Michelle sekarang sendirian di rumahnya, dan ada dua pemain skateboard yang mengambil kunci dan masuk ke rumahnya. Michelle mengira mereka adalah perampok, jadi dia menodongkan pisau ke arah mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah layanan pelanggan dan ingin mendiagnosis masalah untuk membuat Michelle bisa bangun. Mereka terkejut ketika dia tidak ingat apapun. Mereka mencoba menenangkannya, kemudian membuat pisau itu menghilang dari tangannya. Mereka kemudian memutar iklan tentang Slay Pawai, suatu program yang Michelle ikuti. Slay Pawai adalah program mimpi dalam realita alternatif yang dipantau oleh server dan dibagikan oleh jutaan orang setiap kali mereka tidur. Video itu menjelaskan bahwa saat pengguna mendekati tidur yang dalam, program itu akan menyinkronkan pemain dengan server. Kemudian pengguna dapat memilih mimpi apapun yang mereka pilih. Pelanggan menciptakan avatar identitas dan hidup secara tidak langsung melalui avatar itu. Satu-satunya aturan yang berlaku adalah tetap menjalankan kehidupan avatar tersebut. Pengguna dapat menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda saat pengguna tidur, dan ketika tiba waktunya, pengguna bangun dengan segar dan kembali ke kehidupan mereka. Michelle terkejut dan menyadari bahwa semua ini tidak nyata dan dia hanyalah program komputer. Bahkan di kehidupan aslinya, Michelle adalah seorang pria. Michelle bertanya mengapa dia tidak mengingat semua itu, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa saat dia disinkronkan ke dalam program, Phineas,
sisi manusianya mengalami serangan jantung dan sedang koma. Normalnya dia akan mengingat identitas aslinya, tetapi penyakit itu telah mengubahnya. Mereka kemudian berpikir perlu melakukan pelepasan paksa, supaya dapat membangunkan Phineas dari koma. Mendengar hal tersebut, Michelle menjadi panik dan protes, karena ketika dilakukan pelepasan paksa, mungkin Michelle tidak akan ada, dan dia telah menunggu promosi hari ini sepanjang dia bekerja. Mereka kemudian menghubungi Slay Pawai dan mengirim istri Phineas, Ellen, untuk bertemu dengan Michelle. Mereka telah menikah selama 15 tahun dan memiliki 2 anak. Ellen meminta agar dia berbicara dengannya sendirian. Saat mereka berjalan melewati orang-orang yang membatu, Ellen memohon padanya untuk kembali ke tubuhnya untuk bangun. Ellen mengatakan dia mengerti mengapa dia ingin menjadi Michelle, memiliki karakteristik yang dia kagumi. Ellen menggambarkan pertama kali mereka bertemu dan bagaimana dia kemudian melamarnya. Dia memberitahu suaminya bahwa jika dia tidak mau melepaskan Phineas, Phineas akan pergi untuk selamanya. Mereka memiliki waktu kurang dari 20 menit. Michelle merasa terhubung dan dekat dengan Ellen. Mereka berciuman, tetapi Michelle masih tidak dapat merasakan tanda-tanda Phineas di dalam dirinya. Ellen memberitahu Michelle bahwa dia merasakan Phineas dalam karakter Michelle, dan anak-anak mereka semua menunggunya untuk kembali. Akhirnya dia setuju untuk menatap bola itu tetapi dia berubah pikiran pada detik terakhir. Michelle kemudian kabur dari sana dan pergi ke hotel tempat dia bekerja. Setelah itu, para layanan pelanggan mulai mencari Michelle di seluruh kota. Mereka akan mengirimkan beberapa burung untuk mencari Michelle. Michelle kembali ke hotelnya yang kosong. Dia memasuki kamar dan menemukan tamu yang telah dia usir sebelumnya. Dia mencoba bersembunyi di kamar hotel itu, tetapi seekor burung muncul di jendela dan membunyikan alarm keras. Rupanya burung itu adalah pengawas di dunia tersebut, dan mereka telah menemukan Michelle. 5 menit tersisa, dan layanan pelanggan bermaksud untuk membangunkan Phineas kembali ke kenyataan, tetapi Michelle berlari ke atap hotel. Tom, menir layanan pelanggan sekarang menemui Michelle di atap. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dia alami. Tom menjelaskan bahwa mereka tidak yakin apa yang terjadi dengannya. Michelle masih percaya bahwa dia hidup di dunia nyata. Tom mengatakan padanya jika dia menandatangani formulir yang menyetujui Slay Pawai tidak bertanggung jawab terhadap Michelle, maka dia dapat terus hidup di dunia virtual selama yang dia inginkan. Tetapi Michelle mengatakan dia ingin kembali. Dia berutang pada Phineas dan keluarganya untuk hidup kembali. Sayangnya, Tom memberitahu dia bahwa Phineas telah meninggal 45 menit lalu, dan ketika dia logout, tidak ada tubuh di mana Michelle akan kembali. Jadi pilihannya adalah Michelle hilang atau tetap hidup sebagai NPC. Michelle akhirnya menandatangani formulir itu, dan akhirnya dia melanjutkan hidup di dunia virtual tersebut. Di akhir cerita, Ellen tiba di hotel tempat Michelle bekerja, dan Ellen pun menyambutnya dengan senang hati. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya untuk dukung kami tetap berkarya.